Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Miss Incognito? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 9 ya. Untung aja Dongmin datang tepat waktu. Dia memadamkan lampu rumah Yongran, lalu menerobos masuk ke rumah Yongran. Kemudian mereka berdua pun mulai berkelahi dengan brutal. Di tengah-tengah perkelahian, polisi datang yang membuat Jose melarikan diri. Dan yang nyebelinnya, Dongmin melepaskan Jose. Padahal Dongmin sudah memimpin perkelahian itu loh. Kepanikan segera melanda Muchang setelah para penduduk menyadari apa yang telah terjadi. Yeji serta Yongran pun akhirnya dibawa ke rumah sakit. Keesokan harinya ketika Yongran sudah siuman, dia segera mendatangi ruang tunggu, di mana Yeji sedang menjalani operasi akibat penusukan kemarin malam. Tentu saja, Yongran merasa bersalah dengan kejadian ini semua. Karena itulah Yongran menelepon Lidon, memberitahunya tentang situasi kacau yang terjadi sekarang ini. Yongran mengatakan kalau dia ingin mengubah rencana mereka. Kemudian, Yongran kembali ke rumahnya. Namun ketika Yongran hendak berkemas untuk meninggalkan Muchang, Juwon mendatanginya. Juwon menyadari kalau gurunya akan pergi meninggalkannya. Jadi Juwon memberikan Yongran gelang buatannya, mengklaim kalau gelang itu adalah gelang keberuntungan. Mereka berdua pun berpamitan dengan sebuah janji kalau Yongran akan kembali lagi ke Muchang. Setelah Yongran pergi meninggalkan Muchang, Dongmin mendatangi rumahnya dan sudah terlambat. Yongran sudah pergi dari sana meninggalkan Dongmin yang kecewa karena Yongran sama sekali nggak pamitan kepadanya. Di Seoul, Yongran akhirnya kembali ke rumah ketuaga. Dia meminta agar Lidon mengurus Yeji, memindahkan Yeji ke rumah sakit terbaik di Seoul, dan sebagainya. Yongran juga memutuskan untuk mengadakan konferensi pers, yang berarti Yongran akan mengungkapkan wajahnya kepada publik, bahwa dirinya lah istri baru ketuaga. Yongran melakukan ini untuk menantang Sunyong secara langsung. Kalau Yongran sudah membuka identitasnya kepada publik, maka Sunyong tidak akan dengan mudah menghabisinya. Yongran juga meminta agar Lidon mencari video bukti yang Sunwoo miliki. Malam itu, Yongran bertemu dengan dokter yang merawat Yeji. Dokter mengatakan kalau Yeji sekarang masih berada di keadaan koma, dan mereka harus menunggu sampai Yeji kembali sadar untuk mengetahui bagaimana keadaannya. Keesokan harinya, Lidon membawa Byung-nae ke rumah ketuaga, memperkenalkannya kepada Chulsu dan pelayan Choi. Intinya, Lidon ingin agar Byung-nae sekarang mengawasi pelayan Choi serta Chulsu. Setelah itu, pelayan Choi segera mengirimkan pesan kepada Sunyong, memberitahunya kalau sekarang Yongran sudah kembali ke rumah ketuaga. Sedangkan di Muchang, Juwon gak nafsu makan karena Yongran tidak ada lagi di sana. Misun lalu mengatakan kalau hari ini TK Muchang akan kedatangan guru baru pengganti Yongran. Dan kali ini benar-benar lulusan dari universitas ternama. Misun meminta Dongmin menjemput dan membersihkan rumah untuk guru baru tersebut. Hari konferensi pers pun akhirnya diadakan, di mana Yongran dengan berani memperkenalkan dirinya kepada publik sebagai istri dari mendiang ketuaga. Yongran menyatakan alasannya tampil di publik, yaitu untuk mencegah Sunyong serta Sunwoo menimbulkan banyak tindakan seenaknya. Apalagi rapat pemegang saham akan diadakan dalam 2 minggu lagi. Dan surat wasiat ketuaga akan diumumkan dalam rapat itu. Tentu saja, konferensi pers ini juga ditonton oleh Dongmin, serta para penduduk Muchang lainnya, yang membuat mereka terkejut menyaksikan kebenaran tersebut. Konferensi pers Yongran sepertinya berhasil meraih perhatian publik, karena komen netizen pun tampaknya positif. Di tempat lain, seorang pria misterius bernama Gyobong menikam Sunyong ketika keduanya sedang berada di dalam lift. Padahal saat itu, Sunyong hendak menghadiri acara amal ke panti asuhan. Berita tentang Sunyong yang ditikam segera membuat konferensi pers Yongran menjadi kacau balau. Para wartawan jadi bertanya-tanya, apakah penikaman Sunyong ini ada sangkut pautnya dengan Yongran? Apakah Yongran yang memerintahkan agar Sunyong ditikam? Karena kehebohan ini, Lidon segera menyudahi konferensi pers tersebut. Sementara itu di Muchang, Jungwoo serta Dongmin mendatangi rumah yang sempat ditinggali oleh Jose. Di rumah itu terlihat seluruh dindingnya ditempeli kertas putih, dan ada sebuah mesbah untuk berdoa gitu. Di mesbah itu ada foto lukisan yang menggambarkan seorang wanita mati terbakar. Dongmin jadi ingat kalau kemarin itu Jose hendak menghabisi Yongran dengan cara membakarnya, persis seperti yang ada di foto lukisan tersebut. Maka karena itu Dongmin diam-diam mengambil foto lukisan itu. Kembali ke Seoul, tiba-tiba Gyobong muncul di kantor polisi, mengaku telah melakukan penikaman kepada Sunyong. Gyobong mengatakan sebuah kebohongan kepada polisi, menyatakan bahwa dirinya telah disewa oleh Yongran untuk menghabisi Sunyong. Pernyataan Gyobong ini akhirnya sampai ke telinga Sung-hee, yang membuat Sung-hee melaporkannya kepada Lidon. Lidon segera menanyakan apakah Yongran mengenal Gyobong. Dari ekspresi Yongran, sepertinya Yongran mengenalnya. Di rumah ketuaga, Lidon serta Yongran kembali berdiskusi. Ternyata Gyobong adalah pacarnya Nyonya Kim, dan Gyobong bahkan sudah memberikan bukti kepada polisi telah menerima uang dari Yongran.
Tapi entah mengapa, Lidon menyalahkan Yongran atas kejadian ini. Lidon merasa Yongran tuh terlalu punya banyak beban yang menempel di mana-mana. Malam itu di Muchang, Dongmin menemani Taemin yang sedang berkemas. Taemin ingin pergi ke Seoul untuk menemani Hyeji yang koma, karena Taemin yakin Hyeji sendirian di rumah sakit. Taemin juga menebak kalau Dongmin sekarang pasti sedang memikirkan Yongran. Taemin memberitahu Dongmin kalau di dunia ini tidak ada orang yang kuat, dan sepertinya sekarang Yongran memerlukan dukungan yang lebih dari biasanya. Keesokan harinya, Nyonya Kim mendapatkan transferan 500 juta won ke rekeningnya. Uang itu berasal dari Sunyong. Karena ternyata Nyonya Kim serta Sunyong adalah dalang dari penusukan yang dilakukan oleh Gyobong. Gila dah dua wanita ini ya. Sementara itu, Lidon mendapatkan info dari para preman kalau Sunwoo terlihat di Chinatown. Dengan segera, Lidon pun pergi untuk menemukan Sunwoo. Seiring keadaan yang makin rumit, Dongmin akhirnya menemui Yongran ke rumah keluarga. Lalu Yongran mengajak Dongmin untuk pergi bersama ke rumah sakit, karena Hyeji tiba-tiba mengalami keadaan kritis. Namun untung aja, kondisi Hyeji sudah kembali normal. Yongran semakin merasa bersalah dengan situasi yang menimpa Hyeji ini. Malam itu, saat Lidon hendak menemui para preman untuk bersama-sama mencari Sunwoo, Lidon malahan didatangi oleh Sunyong, yang berarti para preman beralih tuan nih, dari Lidon ke Sunyong. Pokoknya duit yang paling banyak deh yang akan jadi tuan ya di sini. Sunyong lalu mengajukan tawaran kepada Lidon, menyuruh Lidon untuk nggak membantu Yongran. Sunyong ingin memenjarakan Yongran atas tuduhan penusukannya. Kalau Lidon nggak mau, Sunyong akan melaporkan Misun telah merekrut Yongran dengan identitas palsu. Kembali ke Yongran, Dongmin mengantarkan Yongran pulang kembali ke rumah keluarga. Namun sebelum berpisah, Dongmin memberitahu Yongran bahwa dia merindukan Yongran. Dongmin bahkan menyatakan rasa sukanya kepada Yongran. Namun Yongran menolak perasaan Dongmin. Yongran menegaskan kalau dirinya tidak menyukai Dongmin. Yongran memberitahu Dongmin untuk tidak mengganggunya. Dan Yongran juga bertekad pergi dari negara ini jika misinya sudah selesai. Setelah mengatakan kata-kata itu, Yongran pun meninggalkan Dongmin. Namun saat Yongran berada di dalam kamarnya, Yongran menyesali semua perkataannya. Tapi gimana lagi, Yongran sekarang terikat oleh misi besar. Dan bagaimana dengan Lidon? Apakah dia akan mengkhianati Yongran dan keluarga? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya sahabat nonton. Sampai jumpa.